Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Ansari dengan NIM 0303232047, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dalam bimbingan dan konseling dengan mata kuliah mikrokonseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Arsini MPD. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang maksud dengan interpretasi itu? Untuk penjelasannya, nonton videonya ya. Interpretasi dalam bimbingan konseling memiliki sejarah panjang yang berakar pada perkembangan psikologi modern sejak akhir abad ke-19. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Sigmund Freud melalui aliran psikoanalisis. Freud menggunakan interpretasi untuk memahami dinamika ketidaksadaran yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Dalam praktiknya, interpretasi digunakan untuk menafsirkan mimpi, asosiasi bebas, serta berbagai gejala psikologis sebagai cara membantu klien menyadari konflik batin mereka. Pada masa ini, interpretasi dipandang sebagai inti proses terapi dan menjadi tugas utama konselor atau analisis dalam mengungkapkan makna-makna tersembunyi di balik pengalaman klien. Dalam konteks Indonesia, interpretasi mulai mendapat perhatian seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan konseling sejak tahun 1960-an. Kurikulum pendidikan konselor kemudian memasukkan interpretasi sebagai salah satu keterampilan penting dalam proses konseling, terutama pada tahap eksplorasi dan pemahaman. Meski demikian, prinsip etis tetap diutamakan, yaitu bahwa interpretasi harus dilakukan secara hati-hati, empatik, tidak menghakimi, dan tidak memaksakan makna kepada klien. Dengan demikian, interpretasi menjadi sarana bagi konselor untuk membantu klien memahami diri mereka secara lebih mendalam dan menemukan alternatif pemecahan masalah secara lebih sadar dan terarah. Interpretasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu proses ketika konselor membantu klien memahami makna di balik pikiran, perasaan, tindakan, atau pengalaman yang mereka ungkapkan. Melalui interpretasi, konselor tidak hanya sekedar mendengarkan cerita klien, tetapi juga menghubungkan informasi, menemukan pola, serta menafsirkan hubungan antara perilaku dengan kondisi internal, serta penafsiran hubungan antara perilaku dengan kondisi internal klien. Proses ini bertujuan agar klien memperoleh pemahaman baru tentang dirinya, sehingga ia mampu melihat masalah secara lebih jelas dan menemukan arah perubahan yang tepat. Tujuan interpretasi dalam bimbingan dan konseling adalah membantu klien memahami makna di balik pikiran, perasaan, dan perilakunya sehingga ia memperoleh kesadaran diri yang lebih baik. Melalui interpretasi, konselor membantu klien melihat hubungan antara pengalaman dan masalah yang dihadapi, menemukan pola yang tidak disadari, serta mendapatkan insight baru. Dengan pemahaman tersebut, klien dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Bentuk-bentuk interpretasi dalam bimbingan dan konseling ada 8. Yang pertama ada interpretasi isi. Interpretasi isi adalah penafsiran yang berfokus pada apa yang dikatakan klien, yaitu pada konten atau materi pembicaraan. Yang kedua ada interpretasi perasaan. Nah, di interpretasi perasaan ini yaitu menekankan pada emosi yang dialami klien, baik yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, ada interpretasi dinamik. Nah, di interpretasi dinamik ini bertujuan menafsirkan hubungan antara pengalaman masa lalu, konflik batin, kebutuhan, serta dorongan psikologis klien yang memengaruhi perilaku saat ini. Yang keempat ada interpretasi makna. Interpretasi makna yaitu berfokus pada penafsiran terhadap arti atau nilai yang diberikan klien terhadap suatu peristiwa atau pengalaman hidup. Yang kelima ada interpretasi pola. Interpretasi pola dilakukan dengan menafsirkan kecenderungan atau kebiasaan perilaku, pikiran maupun perasaan yang berulang dalam diri klien. Keenam ada interpretasi konstekstual. Interpretasi konstekstual menafsirkan perilaku dan perasaan klien berdasarkan konteks budaya, keluarga, lingkungan sosial, serta situasi hidup yang melingkupinya. Ketujuh,
Ada interpretasi konfrontatif. Interpretasi konfrontatif dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada klien adanya perbedaan, kontradiksi, atau ketidaksesuaian antara kata, perasaan, dan perilaku yang ditunjukkan. Dan yang terakhir yaitu ada interpretasi integratif. Interpretasi integratif adalah bentuk interpretasi yang menggabungkan berbagai aspek, isi, perasaan, pola, konteks, dan dinamika untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada klien. Kemudian ada praktik keterampilan interpretasi dalam bimbingan dan konseling. Kemudian ada identitas klien, yaitu konseli berinisial FZ, merupakan mahasiswi UIN Medan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Ceritakan apa yang mau Ananda ceritakan pada hari ini. Jadi Bu, akhir-akhir ini saya sudah tidur tapi mikirin kuliah saya. Jadi Ananda merasa sulit tidur karena banyak pikiran tentang kuliah yang sering muncul. Iya Bu, rasanya sulit untuk berhenti mikirin semuanya. Jadi tidur saya terganggu. Sebenarnya saya nggak marah Bu, saya cuma capek aja sama tugas-tugas ini. Dari cara Ananda bercerita, saya menangkap ada rasa jengkel dan kesal pada Ananda. Mungkin iya Bu, saya jadi mudah kesal juga akhir-akhir ini. Sekarang setiap ada tugas kelompok, saya jadi nggak nyaman Bu. Sepertinya ketidaknyamanan itu bukan hanya karena tugasnya, tapi karena pengalaman Ananda sebelumnya yang membuat Ananda sudah percaya pada teman sekelompok. Iya Bu, saya pernah dikecewakan dan sampai sekarang rasanya masih terbawa, sulit dilupakan. Saya kecewa banget Bu, nilai saya turun drastis. Tampaknya nilai itu punya makna penting ya buat Ananda, bukan hanya sekadar angka, tapi ukuran keberhasilan Ananda. Iya Bu, menurut saya nilai itu menentukan kalau saya tuh bisa atau tidak. Jadi Bu, kebiasaan saya tuh saya suka nunda-nunda untuk ngerjain tugas. Nah, pas udah mepet waktunya, saya jadi panik. Dari cerita Ananda, saya melihat pola yang berulang. Wah, kamu menunda, lalu merasa panik ketika waktu sudah hampir habis. Iya, itu juga kebiasaan saya dari dulu sih Bu, dan itu untuk dihilangkan. Suasana di rumah juga lagi nggak nyaman. Tidak tenangan itu mungkin terkait dengan situasi keluarga yang lagi banyak tuntutan dan tekanan untuk Ananda. Iya Bu, suasana rumah juga lagi nggak kondusif, jadi mempengaruhi semuanya. Jadi sebenarnya saya juga pengen berubah Bu, tapi kenapa nggak mulai-mulai ya? Ananda ingin berubah, tapi tindakan Anda itu belum menunjukkan langkah ke arah itu. Jadi apa yang membuat Ananda berhenti di titik yang sama? Mungkin karena saya takut gagal Bu, jadi saya memilih untuk menundanya. Saya capek Bu, nilai saya turun, suasana rumah juga nggak enak. Kalau kita gabungkan semuanya nih, kelemahan Ananda, penurunan nilai, dan suasana rumah yang kurang mendukung, tampaknya saling berhubungan nih dan membuat dan mempengaruhi kondisi Ananda emosinya sekarang. Iya Bu, semuanya buat saya makin kepikiran dan ujungnya jadi makin stres. Saya dengar dan saya paham rasanya berat. Kita bisa cari cara bersama ya untuk masalah Ananda nih dan tekanan yang selama ini bisa terbantu dan selesai masalahnya. Ibu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan. Saya jadi merasa lebih aman. Iya, sama-sama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the